Halo semuanya, nama saya Laura Hardiwiana. Saya dari SMP Negeri 2 Kabupaten. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Annabel dan Buah Ajaib. Baiklah, saya akan memulai cerita ini. Di sebuah desa, tinggallah seorang gadis. Gadis ini bernama Annabel. Annabel hidup sendirian karena ayah dan ibunya sudah meninggal ketika ia masih kecil. Selain itu, Annabel juga menderita penyakit kulit, sehingga ia dijauhi oleh orang-orang. Karena tinggal sendirian, Anna pun harus hidup mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Anna biasanya mencari tanaman obat atau mencari kayu bakar dan dijual ke hutan. Suatu hari, saat Anna sedang mencari tanaman obat di hutan, Anna mendengar suara seseorang sedang merintih kesakitan. Anna pun mencari sumber suara itu. Lalu, ia melihat ada seorang lelaki yang sedang kesakitan. Anna pun menghampirinya. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Anna. "Nona, tolonglah saya. Tadi kaki saya terkena ular beracun." "Oh, baiklah, saya akan mengobati Tuan." Anna pun mengambil beberapa tanaman obat yang ia ambil tadi. Dengan hati-hati, Anna mengobati kaki Tuan itu. "Tuan, kakimu sudah saya obati. Sekarang kamu bisa berjalan." "Oh, baiklah. Oh, baiklah, terima kasih. Kamu memang orang yang baik." "Sama-sama, Tuan. Kita kan sebagai manusia harus saling tolong-menolong." "Kalau begitu, ambillah ini." Tuan itu memberikan Anna biji-bijian. "Ini biji apa, Tuan?" tanya Anna. "Ini adalah biji ajaib. Tanamlah biji ini." "Baiklah, saya akan menanamnya. Terima kasih ya, Tuan." "Oh iya, saya ambilkan air ya untuk Tuan." Lalu Anna pergi mencari air. Setelah ia kembali, Anna bingung karena si Tuan sudah tidak ada. "Tuan tadi kemana?" "Ah, sudahlah, aku pulang saja." Lalu Anna kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, ia memperhatikan biji yang diberikan oleh Tuan tadi. "Ini biji apa ya?" "Ah, sudahlah, aku akan menanamnya." Lalu Anna menanam biji itu di depan rumahnya. Keesokan harinya, saat Anna keluar rumah, Anna terkejut. Ada pohon besar yang tumbuh di depan rumahnya. "Ini pohon apa? Tunggu dulu, bukankah ini tempat aku menanam biji kemarin ya? Kok sudah tumbuh besar sih? Wah, jangan-jangan ini benar-benar biji ajaib." Lalu Anna menghampiri pohon itu dan mengambil salah satu buah yang ada pada pohon ajaib. "Ini buah jenis apa? Kok aku baru melihatnya? Ah, aku makan saja. Sepertinya ini bukan buah beracun." Anna pun memakan buah itu. Setelah memakan buah ajaib, ia terkejut karena penyakit kulit yang ia derita sudah sembuh. Ia sangat bersyukur. Setelah kejadian itu, Anna selalu merawat pohon ajaib dan memberikan buahnya kepada orang yang membutuhkan. Di tempat lain, di kerajaan Shining Amor, tampak seorang pemuda yang sedang bersedih. Pemuda ini adalah Pangeran Jonathan. Ia sedih karena ayahnya sudah sakit dari dulu dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Ayah, kapan bangun? Aku sudah sangat rindu dengan ayah," sedih Pangeran Jonathan. Lalu datang seorang pengawal menghampiri Pangeran Jonathan. Pangeran, yang hamba dengar ada seorang wanita yang memiliki pohon ajaib. Katanya buah dari pohon itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Siapa tahu buah itu bisa menyembuhkan raja," kata sang pengawal. "Benarkah? Kalau begitu aku akan ke sana." "Baiklah, Pangeran. Kalau begitu saya pergi dulu ya, Pangeran." "Iya." Lalu pangeran pun pergi ke tempat Anna.
Setelah sampai ke rumah Ana, pangeran pun mengetuk pintu rumah Ana. Tok tok, permisi. Ana yang mendengar suara ketukan pintu langsung keluar. Ada apa tuan? Ada yang bisa saya bantu? Ini, saya mau meminta buah ajaib. Ayah saya sedang sakit. Saya butuh buah itu. Baiklah, saya ambilkan dulu ya tuan. Lalu Ana mengambil salah satu buah dari pohon ajaib. Ini tuan buahnya. Terima kasih ya nona. Kalau begitu, ambillah ini. Pangeran memberikan sekantung koin emas kepada Ana. Tidak usah tuan, saya ikhlas. Yang penting ayahmu bisa sembuh. Kau memang perempuan yang baik. Sekali lagi terima kasih. Kalau begitu, saya pulang dulu. Kemudian Pangeran Jonathan pergi ke kerajaannya. Setelah sampai ke kerajaan, Pangeran Jonathan segera memberikan buah itu kepada ayahnya. Setelah memakan buah itu, ayah Pangeran Jonathan sembuh. Setelah kejadian itu, Pangeran selalu memikirkan Pangeran Jonathan. Setelah kejadian itu, Pangeran Jonathan selalu memikirkan Ana. Karena selalu memikirkan Ana, Pangeran Jonathan memutuskan untuk pergi ke rumah Ana. Tok tok, permisi. Ketuk pintu. Ana yang mendengar ketukan pintu rumahnya langsung keluar. Ada apa, tuan? Bukankah tuan itu yang kemarin ya? Iya, saya yang kemarin. Ada apa tuan? Begini. Maukah kamu ikut dengan saya? Kemana tuan? Ikut sajalah. Lalu Ana dan pangeran pun pergi. Setelah sampai, Ana terkejut karena Pangeran Jonathan membawanya ke kerajaan. Kamu siapa? Kok kamu bisa ada di kerajaan? Sebenarnya aku adalah Pangeran Jonathan. Aku ingin kamu menjadi istriku karena kamu adalah orang yang baik. Tidak mungkin pangeran, aku kan hanya orang biasa dan kamu adalah pangeran. Aku tidak pernah memikirkan status sosial. Yang penting, orang yang menjadi istriku adalah orang yang baik. Apakah kamu mau? Baiklah, aku mau. Lalu, pangeran dan Ana pun hidup bahagia.